Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Priangan TV. Kembali lagi bersama saya Rifdah Zudiah di program Redaksi Priangan TV, yang mana di program ini kita akan menyampaikan satu berita menarik yang tentunya informatif dan juga insya Allah bermanfaat untuk Baraya tonton dan simak gitu ya. Nah, sebelumnya gimana nih Baraya kabarnya? Semoga dimanapun Anda berada sedang dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia. Nah, di sini saya akan menyampaikan informasi, salah satu informasi yang menarik datang dari Kota Tasikmalaya, karena memang ini sedang hangat diperbincangkan dan juga timbul gejolak dari masyarakat, khususnya yang mengalami yang terdampak oleh program ini gitu ya. Nah, di sini di edisi Selasa 24 Juni 2025, di sini ada kelanjutan informasi dari hari-hari sebelumnya, yang mana kita ketahui memang ada 39.000 warga Kota Tasik yang kehilangan KIS. Nah, ternyata dari 400.000 peserta yang menerima yang aktif 39.000 PBIJK ini, 39.000-nya ini ternyata terdampak oleh penonaktifan Kartu Indonesia Sehat. Nah, sini kita bacakan terlebih dahulu ya Baraya informasinya. Sebanyak 39.000 warga Kota Tasikmalaya yang sebelumnya menjadi penerima Kartu Indonesia Sehat melalui skema Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan atau PBIJK dari Kementerian Sosial mendadak dinonaktifkan dari kepesertaan. Kendati demikian, pemerintah kota memastikan bahwa mereka tetap akan mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis, baik di rumah sakit maupun puskesmas. Pelayanan tersebut akan ditanggung melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah tahap 2 sebagai bentuk komitmen daerah dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, Dr. Uus Supangat, menjelaskan bahwa penonaktifan ini merupakan bagian dari proses pemutakhiran data yang dilakukan oleh Kemensos. Ya, jadi dengan hal demikian yang terjadi di lapangan, ini merupakan proses transisi dari pemutakhiran data bagi para peserta atau pengguna Kartu Indonesia Sehat ini. Nah, di sini dari informasi ini, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Hilman Wiranata ini menanggapi bahwa menilai langkah penonaktifkan ini harus menjadi perhatian bersama antara legislatif dan eksekutif. Ia juga mendorong agar segera dilakukan koordinasi lintas instansi untuk mencari solusi jangka panjang. Nah, dari informasi sementara yang kami dapatkan, memang di lapangan ini ketika pengguna KIS itu datang ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan atau layanan kesehatan, ternyata ketika didaftarkan mereka sudah tidak terdaftar sebagai peserta ataupun status Kartu Indonesia Sehatnya itu tidak aktif gitu ya. Tentunya ini juga menjadi gejolak khususnya bagi masyarakat yang ingin mendapatkan penanganan medis, dan tentunya juga ini dinas terkait ini mengatakan bahwa untuk Kota Tasikmalaya pembiayaan masih bisa ditopang dari APBD tahap 2, namun konsekuensinya ini memang menjadi status jaminan pusatnya ini menjadi tidak berlaku dan pasien harus dialihkan ke jalur mandiri atau ditanggung sebagai pasien umum. Ya, tentunya dengan ada informasi ini menjadi sebuah keprihatinan juga bagi kita, karena memang namanya pelayanan kesehatan itu merupakan hal urgent dalam sehari-hari, apalagi memang yang datang untuk mendapati pelayanan kesehatan ini dari berbagai penyakit gitu ya, jenis penyakit mulai dari yang ringan maupun kronis, dan tentunya dengan tidak mendapatkan peringanan biaya maupun biaya yang nol gitu ya, ini tentunya akan berpengaruh juga terhadap kesehatan masyarakat yang menerimanya gitu. Nah, di sini juga Baraya untuk masalah yang Baraya dapati di lapangan itu, Baraya bisa melakukan pengaduan maupun pengecekan secara berkala di aplikasi Mobile JKN nih Baraya. Jadi Baraya yang menggunakan kartu KIS ini bisa menginstal aplikasi Mobile JKN untuk mengetahui update dari berbagai fitur layanan yang sudah disediakan di Mobile JKN ini. Nah, jadi jika Baraya misalkan merasa ingin mendapati pelayanan kesehatan di sebuah rumah sakit, nah Baraya bisa terlebih dahulu nih menginstal aplikasi Mobile JKN dan melakukan pengisian data agar nantinya Mobile JKN ini bisa memberikan rekomendasi Baraya bisa mendapatkan layanan kesehatan di mana. Dan juga jika dirasa Baraya nih belum mengecek statusnya aktif atau tidak sebagai peserta KIS, itu Baraya juga bisa cek di Mobile JKN dan pastikan jika memang tidak aktif, itu Baraya bisa
melakukan pengaduan ke official account WhatsApp dari BPJS ya, agar Baraya juga bisa mendapatkan layanan kesehatan seperti biasa, seperti normalnya. Dan tentunya dengan ada informasi ini ataupun transisi dari pemutahiran data warga Kota Tasikmalaya yang menggunakan KIS ini, tentunya ini nanti kita berharap tidak berlangsung lama ya, dari proses transisi ini, karena memang hal ini merupakan hal yang urgent, layanan kesehatan ini hal urgent, dan tentunya dengan informasi ini juga menjadi informasi tambahan buat Baraya agar selalu memperhatikan status KIS-nya itu di Mobile JKN untuk lebih praktisnya gitu ya Baraya. Jadi jika Baraya belum sempat untuk mendatangi BPJS maupun kantor layanan pemerintah lainnya yang terkait, nah Baraya bisa cek terlebih dahulu di Mobile JKN agar lebih praktis dan mudah gitu ya. Karena memang dari informasi yang kita dengar ini memang informasi sementara nih, dari masih ada 400.000 aktif warga yang menerima PBIJK, dan tentunya dengan 39.000 peserta KIS yang tidak aktif atau dinonaktifkan secara walaupun memenuhi syarat gitu ya, memenuhi persyaratan sebagai warga yang menerima layanan kesehatan, tentunya ini juga menjadi keprihatinan kita bersama, karena memang menjadi sorotan bersama, karena dengan gejolak demikian ini agar tidak menimbulkan makin banyak warga yang merasakan dampak negatif dari transisi pemutahiran data ini. Dan tentunya tadi juga ada informasi bahwa Baraya ini masih bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis dengan cara melakukan verifikasi ulang dari Dinas Sosial. Dan tentunya Baraya jika dirasa Baraya ini masih bingung nih dalam status misalkan penggunaan KIS, itu Baraya juga bisa ikuti media sosial dari BPJS maupun install aplikasi Mobile JKN gitu ya Baraya. Ya mungkin Baraya itu dia tadi redaksi yang saya dapat sampaikan. Kita doakan semoga dengan adanya 39.000 warga Kota Tasikmalaya yang kehilangan KIS ini bisa aktif kembali dalam waktu dekat gitu ya Baraya, karena memang kita ketahui untuk kasus ini memang sudah berlangsung sejak pertengahan Juni hingga yang sekarang sudah hampir akhir Juni gitu ya. Nah, kita doakan semoga ini segera ada langkah solutif dan juga efektif dalam penanganan kasus demikian, agar masyarakat khususnya bagi penerima KIS ini dapat menggunakan layanan kesehatan secara gratis ya. Oke, mungkin Baraya itu dia tadi informasi yang dapat saya sampaikan. Untuk mendapatkan kejelasan informasinya lagi atau update berita dari mengenai KIS ini, 39.000 warga Kota Tasik yang kehilangan KIS ini, Baraya bisa ikuti terus nih portal kabarpriangan.pikiranrakyat.com ya. Dan juga jangan lupa agar mendapatkan informasi terhangat dan menarik lainnya, Baraya bisa subscribe channel Priangan TV dan juga like, comment, share video kita ya. Mungkin Baraya itu dia yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala salah dan kekurangan. Saya Rifdah Zudia pamit undur diri. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.